Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah sejenak. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus, memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Hagai. Pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan sebagai pembimbing renungan, yaitu dari ayat 3 dan ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tema renungan kita adalah jangan kesampingkan membangun persekutuan dengan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, Nabi Hagai adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Yehuda yang telah kembali dari Babel. Mereka telah mendiami kota kebanggaan mereka, yaitu Yerusalem. Allah telah menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan jikalau 70 tahun masa pembuangan itu telah genap, maka Allah akan membawa kembali umatnya, umat Yehuda, kembali ke Yerusalem. Kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem bukanlah karena mereka dapat melepaskan diri dari belenggu kekuasaan Babel, tetapi karena Allah telah melepaskan mereka melalui kemenangan Raja Kores dari Persia yang menaklukkan kerajaan Babel. Kita dapat membaca dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11 dikatakan bahwa pada tahun pertama, zaman Kores, Raja Persia, memerintah atas kerajaan Babel. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan Nabi Yeremia, yaitu kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem. Kores mengeluarkan perintah yang diumumkan di seluruh Babel dan kerajaan jajahannya, bunyinya, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Tetapi di dalam nas renungan malam ini, kita membaca firman Tuhan yang menegur bangsa Yehuda karena mereka telah mengesampingkan perihal membangun bait Allah itu. Rupa-rupanya, kebanyakan umat Yehuda itu hanya fokus membenahi kehidupan keluarga mereka sendiri, fokus membangun rumah mereka sendiri, sementara bait Allah masih merupakan reruntuhan. Padahal Raja Kores ketika memberangkatkan umat Yehuda dari Babel memberi pesan agar mereka membangun bait Allah. Semangat membangun bait Allah itu telah mereka kesampingkan sekian lama. Mereka beribadah, tetapi tetap saja mereka memandangi reruntuhan bait Allah itu. Sahabat renungan malam Shalom, dalam teguran yang disampaikan Nabi Hagai, Allah mengancam tidak akan memberkati kehidupan umat Yehuda lagi.
Segala jerih payah pekerjaan dan usaha mereka akan menjadi hal yang sia-sia, tanpa keberhasilan dan tanpa kebahagiaan, jika mereka masih abai terhadap kehendak Allah. Mendengar firman itu, umat Yehuda siuman dari kelalaian mereka. Di bawah arahan Zerubabel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Zozadak, imam besar, umat Yehuda bersemangat bekerja sama untuk melakukan pekerjaan pembangunan bait Allah. Apa yang perlu kita camkan dari nas renungan ini? Kita bersyukur bahwa bagi kita ada bait Allah, tempat kita beribadah kepada Allah, yaitu Gereja HKBP Kernolong. Gedung gereja ini mengingatkan kita akan kerja sama dan kerja keras dan ketekunan doa para pelayan gereja dan jemaat pendahulu, dan juga jemaat yang telah sepuh sekarang dalam gereja ini, betapa mereka mementingkan membangun sarana peribadahan yang megah ini. Maka kita harus meneladani kesungguhan semangat pembangunan itu, agar pembangunan fisik dalam tempat peribadahan kita terus kita kembangkan untuk kenyamanan peribadahan kita. Tetapi yang lebih utama yaitu kita harus mementingkan membangun persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu ketekunan kita beribadah di bait Allah, persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab ketekunan persekutuan dengan Allah itulah yang membangun keteguhan iman kita. Jangan kita terus larut dalam mengutamakan kehidupan duniawi untuk memperoleh harta kekayaan yang berlimpah ruah, sementara kehidupan iman kita telah kita kesampingkan. Kita tidak hadir dalam persekutuan peribadahan di gereja. Gereja tidak menyelamatkan kita, tetapi jika kita tekun beribadah dalam gereja, maka iman kita bertumbuh teguh, dan dengan iman yang teguh itulah kita menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan kesampingkan membangun persekutuan dengan Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkanlah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami memberi perhatian yang sungguh, membangun persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, melalui beribadah di gereja dan beribadah dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga memberi perhatian untuk membangun, memfasilitasi gereja sebagai tempat peribadahan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah, untuk pertambahan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Engkau memberikan penghiburan dan kemenangan. Mereka yang mengalami atau menghadapi hal-hal yang berat, yang sulit dalam kehidupan mereka, tolong dan berkatilah mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Dan Engkau memberkati kami untuk bekerja, memberkati anak-anak kami untuk belajar, agar mereka juga berprestasi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas segala kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.